Wal hadirat rahimakumullah. Oh iya, lupa ibu-ibu gak disenggol ya. Nah, takut cemberut ibu-ibu nanti. Enggak bikinin kopi. Sama ibu-ibu juga yang saya hormati, semoga ibu-ibu dipanjangkan umur sehat walafiat. Karena ibu-ibu orang paling sibuk di dunia ibu-ibu. Yang selanjutnya, pertama mohon maaf, saya dari Jakarta langsung pegang nih. Pak Fendi ngasih mic langsung. Dalam acara ini perlu diketahui, bisa dipahami nggak bahasa saya? Saya salah. Oh, beda saja, kami kan beda. Dalam kesempatan pada malam hari ini, Sohibul Bait tentunya punya agenda atau punya acara, rencana, niat. Yang pertama, beliau sekeluarga insya Allah dengan jamaah di bulan September akan melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, semoga beliau dikuatkan nasibnya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, wabil khusus urusan ke tanah suci Mekah Madinah. Saya harus minimal insya Allah tanggal 30 terbang. Kemarin tanggal 6 baru pulang, karena tanggal 30 berangkat lagi, kurang lebih 31 jamaah yang saya awal insya Allah. Sama yang itu yang dua grup, berarti dua grup dengan grup yang lain ya, karena memang Farhan Surya Indah nasional, jadi setiap keberangkatan setiap bulan itu ratusan jamaah yang berangkat dari berbagai wilayah. Insya Allah dari Jambi nanti di bulan September ikut dengan Pak Fendi nanti, keluarga dan jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini yang belum Allah takdirkan bisa ke tanah suci Mekah Madinah, yang sudah kembali lagi ke sana. Kenapa? Karena ke tanah suci itu seperti apa ya? Tingkah kayaknya Pak Fendi ya. Yang belum kepingin banget, yang udah ingin lagi. Nggak ngomong aja bapak-bapak gitu. Ingin 2-3 kali. Syukuran atas keselamatan beliau akan berangkat dengan jamaah lainnya. Yang kedua, selamatan atau doa untuk kantor cabang Farhan Surya Indah cabang Provinsi Jambi di sini. Itu Pak Fendi selaku cabangnya dengan Pak Nur, ada Pak Rajib dan lain-lain. Semoga Allah istiqomahkan beliau semua menjadi pelayan tamu Allah, tamu Rasulullah. Pak Fendi beserta tim harus bangga bahwa tugas kita itu mengambil satu tugas yang sangat mulia. Kenapa? Menjadi pelayan tamu Allah, tamu Rasulullah. Tentunya jangan risau, jangan bingung, tetap semangat. Apa? Karena yang kita urus tamu yang serba maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan dua selamatan keberangkatan seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin acaranya seperti itu. Nanti secara simbolis pun ada penjelasan-penjelasan yang insya Allah nanti ada beberapa penjelasan. Mungkin jamaah perlu mengetahui Farhan Surya Indah cabang Jambi ini, travel ini di bidang apa saja seperti itu yang dijalankan, umroh kah, haji kah, dan lain-lain. Nanti Pak Haji Royani, Bapak Rektor menjelaskan untuk Bapak Ibu sekalian supaya nanti bisa memahami, oh mau daftar umroh, mau daftar haji bagaimana, nanti dia akan menjelaskannya. Sebelum ke sana acaranya akan mewakili keluarga besar Bapak Fendi. Sebelum ke doa mungkin ada sambutan dulu Bapak Fendi dari bumi ya dan rumah. Langsung aja. Langsung aja katanya. Saya mewakili Pak Fendi mungkin sekeluarga ucapan terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga langkahnya dalam silaturahmi ini dicatat amal yang diterima oleh Allah, menjadi sebab kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama keluarga Bapak Fendi, bahwa pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian diundang ke sini, ke tempat ini, tentunya banyak kekurangannya.
gitu ya, dari jamuan, tempat dan lain-lain. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari keluarga besar Bapak Pendi. Yang selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan doa. Saya persilahkan kepada Tuan Guru, kesepuhan orang tua kita di kampung ini mungkin ya seperti itu. Di kampung ini waktu dan tempat persilahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wa sanifin wa malakat muqarrabin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat husna rusul hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم على الله تبارك وتعالى وصحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوفي نعمك ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم والسلطان على الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح لنا الله بالصحة وبالسلام والعافية الإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إننا رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب اللهم اجعلنا صوتا كثيرا اللهم اجعلنا صوتا كثيرا اللهم اجعلنا صوتا كثيرا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلى فتح اللهم قضينا بهدايتنا يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلهم أمة مغفورا وشعيا مسطورا وذا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين في شرنا في هذه القرية ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنا ومنكم تقبل الكريم. Terima kasih atas doa dan tawasulnya, semoga Allah terima, Allah kabulkan hajat-hajat yang disampaikan oleh beliau, doanya yang kita aminkan, semoga Allah kabulkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya penjelasan dulu ya, nanti teruskan belakangan untuk program-program yang perlu disampaikan dari kami dari PT Farhan Sujaidah Jakarta tentang kedudukan cabang di sini dan program atau paket-paket yang akan kita informasikan kepada jamaah, kepada masyarakat di Jambi Kudus. Untuk itu waktu kami persilakan kepada Pak Haji Royani untuk menjelaskannya. Maka waktu depan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pertama-tama saya mungkin sama yang Pak Haji Lukman sampaikan, saya ucapkan ribuan terima kasih untuk Sohibul Bait Pak Pendi dan istri yang alhamdulillah sudah mengundang kami, dan ini ketiga kalinya kami dari Jakarta ke tempat Pak Pendi ya. Alhamdulillah juga saya bisa silaturahmi ke Bapak semua yang ada di sini, ke Ibu yang ada di dapur ya. Alhamdulillah saya udah banyak kenal keluarga Jambi nih, Masya Allah. Sama pertama saya juga ucapkan ribuan terima kasih yang tadi Pak Haji Lukman sampaikan dengan silaturahmi. Insya Allah pertama Allah akan bukakan pintu rezeki kita dari manapun, amin. Yang salah satunya tadi saya tadi sih selalu juga ngerasain makan ikan pakai buah duren ya. Apa Pak ini tempoyak ya? Jujur, saya nggak mau ngebohongin diri sendiri. Jujur, aneh buat saya itu. Makanya waktu saya datang ke sini disediain ikan tempoyak, saya nanya, Pak Pendi ada durennya nggak yang nggak dicampur ikan? Oh duren saya suka, tapi begitu dicampur ikan masuk ke nasi, aneh buat saya. Ya, manis, asin, makanya mungkin kayak Pak Haji Lukman doyan. Kemarin saya berempat dari Jakarta, itu doyan, tapi saya udah saya tuang kopi, saya pikir enak. Aduh, saya buang enak Pak Pendi. Terus biarin. Tapi kalau ikan asapnya saya suka mah. Tapi yang lebih saya suka sambalnya Ibu. Sampai kemarin tim saya, kameramen saya dari Jakarta itu dikasih sambal sepiring habis kuliah. Sambalnya enak katanya ya. Alhamdulillah juga saya akhirnya dioleh-olehin ikan asap yang ternyata di Jakarta khususnya Jawa Barat saya nyari-nyari sampai saya searching di online shop itu nggak ada ikan kayak gitu. Ternyata ada cuma di Jambi ya. Masya Allah ya. Alhamdulillahnya ya Ibu, Bapak ya semuanya. Tadi saya ucapkan ribuan terima kasih untuk Pak Pendi dan istri dan keluarga yang Masya Allah sambutannya, di mana malam hari ini Pak Pendi dan istri serta jamaah yang ikut Pak Pendi minta didoakan sama Ibu, Bapak. Insya Allah Pak Pendi, keluarga dan jamaahnya akan berangkat umroh di September. Mudah-mudahan seperti yang tadi Pak Haji Lukman sampaikan, Bapak Ibu yang duduk di sini malam ini menghadiri, insya Allah semuanya akan berangkat ke Baitullah. Amin. Allahumma amin. Ya, enggak ada yang enggak mungkin. Yang tadi Pak Haji Lukman bilang, kalau Allah mudahkan, itu tidak ada yang tidak mungkin. Halangan dari manapun selama Allah yang undang itu pasti akan berangkat. Nah, sekarang hadirnya saya di sini tadi pertama ingin lebih mengenal warga Jambi melalui Pak Pendi ya, yang alhamdulillah wa syukurillah juga saya mewakili PT Pakan Surya Indah dari Jakarta. Ya kalau ulas balik, memang PT Pakan Surya Indah ini sebenarnya travel udah lama Pak, dari tahun 97. Memang di tahun 97 itu awalnya tidak bergerak di haji dan umroh, hanya mengirim tenaga kerja ke daerah Timur Tengah. Ya ibaratnya TKI.
Kalau Bapak Ibu ingin kerja ke Arab Saudi, ke Mesir, ke Dubai, Abu Dhabi, ke Oman, ke Yaman, dulu PT Farhan Surya Indah bergerak di situ, menyalurkan tenaga kerja ke Timur Tengah. Berjalan seiringnya waktu 10 tahun, karena banyaknya jamaah atau orang yang bekerja ke Saudi, rata-rata kerja itu memang di Saudi Arabia, sampai akhirnya kita dapat referensi dari pihak pemerintahan Saudi untuk bergerak di haji dan umroh. Nah, mulai 2007-2008 kita urus izinnya, yang kan Kementerian Agama biar dapat izinnya, SK-nya, PPIU-nya. Nah, perdana ada jamaah itu di 2010 setelah izin umrohnya keluar, dan alhamdulillahnya masih bertahan sampai sekarang, dan alhamdulillahnya PT Farhan Surya Indah sudah sampai ke Jambi. Ya, memang ada jamaah, mungkin saya itu saat naik pesawat dari Jakarta lewat di atas Jambi, itu ke Bengkulu, ke Medan, dari Jambi itu kelewat. Dan alhamdulillahnya sekarang ada PT Farhan Surya Indah khusus Provinsi Jambi. Ya, jadi Ibu, Bapak, hari ini saya ingin menyampaikan, insya Allah Pak Pendi sudah kami tunjuk dengan surat keterangan dari PT Farhan Surya Indah. Pak Pendi ini sebagai Kepala Cabang khusus Kota dan Kabupaten Provinsi Jambi. Jadi Ibu, Bapak, dimanapun yang punya saudara, baik di Padang, Bengkulu, Palembang, yang mau umroh atau haji, bisa daftar ke Pak Pendi. Ya, sebagaimana skemanya, tetap dari PT Farhan Surya Indah pusatlah yang akan menaungi cabang Jambi. Ya, OPND setiap programnya, setiap agendanya itu akan selalu kita tuntun. Contohnya, sekarang PT Farhan Surya Indah di Jambi selain menyediakan program umroh, kita juga menyediakan program haji yang tanpa tunggu. Saya mau tanya nih, di Jambi masa tunggu haji pemerintah berapa tahun? 30 tahun. Ya, betul. Betul kata Pak Kiai. Ya. Pak Haji ya? Ya. Saya searching di Google, masa tunggu haji pemerintah khusus Jambi memang 30 tahun. Bisa kebayang Ibu, Bapak umur 40, daftar haji, berangkat berarti umur 70. Kalau Allah masih gratisan umur lebih ya. Kalau enggak, ya berarti bisa dibadali. Dan alhamdulillahnya sekarang PT Farhan Surya Indah khusus Provinsi Jambi, yaitu Pak Pendi, kita menyediakan namanya Smart Haji. Bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya Haji Pintar. Jambi Pintar apa Pak? Pintar ya, sama ya? Sama ya. Haji Pintar, di mana haji tidak perlu antri. Contohnya, Bapak daftar sekarang, maka nggak perlu tunggu 30 tahun. Tapi daftar sekarang 2026, Ibu Bapak berangkat. Itu namanya haji pintar. Ya, memang ada biaya lebih, tapi tidak perlu nunggu. Ya, jadi Ibu Bapak yang keluarga, sanak famili yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji tanpa antri, tanpa harus nunggu puluhan tahun, silahkan khusus Provinsi Jambi, baik kabupaten, baik kota, bisa menghubungi Pak Pendi. Ya, nanti mungkin Pak Pendi akan bagi-bagi brosurnya. Ya, jadi saya berkawan sama Pak Pendi, biar telepon Pak Pendi. Memang di sana itu Jambi itu haji berapa tahun? Saya juga kurang tahu Pak. Nah, akhirnya saya searching tadi di Google bener 30 tahun kata Pak Kiai. Yaudah Pak Pendi, orang kan setahu saya dia asingkan apa ya, penghasil sawit, batu bara sama karet ya. Batu bata juga ya. Oh, ada batu bara,
ya kan, kelapa sawit, karet, ya. Yang haji. Boleh urus sama-sama. Tapi gua aja dulu sama ini. Ya, jadi Ibu Bapak, PT Farhan Surya Indah selain menyiapkan program umroh, menyiapkan juga program haji. Alhamdulillah untuk saat ini Pak Pendi sudah ada 10 orang yang daftar ke beliau, yang insya Allah juga nanti akan berangkat di September. Rencananya sih kemarin harusnya Agustus, tapi karena persiapan dari Jambinya urus paspornya, suntik vaksinnya, suntik polionya, itu akhirnya jadwalnya kita mundur ke September. Jadi sekarang memang pemerintahan kita agak banyak peraturan. Yang mau umroh harus disuntik vaksin meningitis, harus disuntik vaksin polio. Mungkin Bapak Ibu udah pernah umroh sini ya. Dulu sebelumnya nggak neko-neko kayak gitu ya. Suntik ini, suntik itu. Sekarang jamaah harus ya sama suntik meningitis ya. Polio nggak ada polio ya. Sekarang ada polio Pak. Harus polio, vaksin BCG, DPT, udah kayak bayi kita. Ya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya perkenalkan diri, saya panggilnya biasanya Bang Roy. Ya, saya dari PT Farhan Surya Indah Pusat selaku manajer marketing. Di sini ada Pak Haji Lukman selaku tim kantor juga. Kebetulan beliau kan baru pulang nih tanggal 6 Agustus baru pulang awal. Besok tanggal 30 harus tugas lagi, ngawal lagi. Ya, jadi Ibu Bapak, saya mewakili PT Farhan Surya Indah Pusat dari Jakarta meresmikan kantor cabang khusus kota dan kabupaten Jambi saya serahkan kepada Pak Pendi dan tim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Pendi dan tim bisa amanah, bisa istiqomah dalam melayani tamu-tamu Allah. Yang seperti tadi Pak Haji Lukman bilang, Pak Pendi dan tim ini bukan kerja sembarangan. Karena apa? Kerja melayani tamu-tamunya Allah dan Rasulullah. Ya, orang paling nomor satu di dunia Rasulullah. Tuhan segala makhluk yang ada di dunia itu Allah. Pak Pendi melayani tamu-tamunya. Makanya tadi butuh keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan. Karena enggak semua orang itu bisa dipilih sebagai pelayan tamu Allah. Ya kayak Bapak, Ibu yang ada di sini itu sebenarnya tamu Allah. Cuma nanti Allah seperti apa cara manggilnya untuk bisa berkunjung ke tanah suci. Dan itu nggak ada yang tahu. Yang tadi Pak Haji Lukman sampaikan. Saya umroh itu bukan untuk orang kaya. Mungkin di Jakarta banyak orang kaya, tapi umroh itu konsepnya gini Pak, Allah itu memudahkan orang yang dipanggil, siapapun itu, dimanapun itu. Allah belum panggil, dia punya harta banyak, ratusan juta atau miliaran. Allah belum panggil, dia nggak akan. Dia bisa berkunjung ke tanah suci. Tapi kalau Allah udah panggil, contohnya saya punya jamaah, namanya orang ini juga, siapa namanya? Pak Asril. Mohon maaf, beribu maaf. Dia cuma pedagang pisang keliling pakai sepeda. Hasil kebunnya muter. Tapi kalau Allah udah panggil, Allah udah takdirkan dia untuk berangkat, itu ada jalannya. Karena apa? Bagi Allah itu enggak mungkin. Makanya dari situ kita harus optimis. Oh si Bapak ini bisa, kenapa saya enggak? Karena kenapa? Kalau udah ada niat, pasti Allah mudahkan. Contohnya bagaimana? Bapak, Ibu sekarang, kalau Bapak, Ibu sakit ke rumah sakit, datang di rumah sakit, datang aja duduk di ruang pendaftaran, tapi nggak daftar, dipanggil nggak sama dokter? Hah? Dipanggil nggak sama dokter? Aduh, saya sakit. Datang ke rumah sakit, datang aja ke rumah sakit, duduk, cuma bingung ngeliatin, tapi nggak ke pendaftaran, dipanggil nggak sama dokter? Sampai rumah sakit atau klinik tutup, nggak akan dipanggil sama dokter. Karena kenapa?
kita tidak melakukan pendaftaran. Jadi kalau ibu bapak ingin kita dipanggil sama Allah, kapanpun itu kita nggak ada yang tahu, yaitu daftar. Berapapun itu ya uang. Saya pernah punya pengalaman. Bang, saya mau umroh cuma punya uang 50.000, saya boleh daftar gak? Saya terima Bu. Siapa tahu dengan 50.000 ini Allah akan mudahkan, Allah akan lipat gandakan sampai 1 juta kali lipat. Ternyata apa? Karena keyakinan dia daftar dengan uang 50.000, Masya Allah, dalam waktu 3 bulan kita saat lagi nggak enak badan, saat sakit masuk rumah sakit, yaitu melakukan pendaftaran, baru dipanggil oleh dokter. Jadi nggak usah takut, bisa Pak Pendi, saya mau daftar umroh, cuma punya uang 50.000, punya uang 100.000, punya uang 500.000, serahin ke Pak Pendi. Nggak usah takut, apa ini pun nggak usah takut. Kapanpun itu pasti, kalau udah daftar, pasti nanti Allah yang ngasih jalannya. Ibu bapak percaya nggak kalau Allah itu maha kaya? Percaya kan? Ya, karena apa? Allah maha kaya. Nanti ibu bapak kalau udah sampai tanah suci itu akan terbongong, akan berpikir otak kita, nggak akan nyampe pikiran itu. Ibu bapak bisa melihat lautan manusia, jutaan orang. Kalau kita habis pikir Allah gimana ngatur rezekinya ini ya, kita punya anak 5, ngatur duit jajannya ribet, apalagi Allah yang ngatur rezeki seluruh makhluknya. Kenapa? Allah maha kaya, jadi gak usah takut. Kalau udah ada niat, pasti Allah kasih jalan. Allah kasih jalan, gak usah takut. Ya kadang-kadang kan gini, aduh Pak, boro-boro mau umroh, ini aja masih anak masih perlu biaya sekolah, masih perlu ini, perlu itu. Kalau kita khawatirkan itu, berarti ibu bapak enggak percaya Allah kaya. Ya, bukan saya menceramahi, tapi kita balik lagi pengen tahu sebagaimana hati kita, keyakinan kita sudah sampai. Ada kan gitu orang ya, aduh masih punya anak tanggungan sekolah, yang kuliah angsuran motor, ibu bapak aja bisa itu ngangsur motor. Kita lebih permudah lagi, ada namanya umroh, berangkat dulu pulang baru bayar. Jadi berangkat dulu pulang baru bayar. Bagaimana caranya? Ada bank syariah yang khusus membiayai ibadah umroh. Jadi negara kita menunjuk beberapa bank yang bisa membiayai umroh dan haji. Jadi negara sebenarnya mempermudah kita, cuma balik lagi ke kitanya. Bagaimana kesiapan kita, bagaimana keyakinan kita bahwa Allah itu benar-benar maha kaya. Bukan berarti ibu bapak saya memaksa ibu bapak untuk umroh, tapi kalau emang Allah sudah berkehendak dimanapun kita berada, Allah pun payahun pasti terjadi. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, saat kita sakit ke rumah sakit, kalau kita datang tidak melakukan pendaftaran, kita nggak mungkin dipanggil dokternya. Begitupun sama, kalau kita ingin niat umroh tapi tidak melakukan pendaftaran, kapan kita mau dipanggil sama Allah untuk berkunjung ke rumahnya? Ya, yang tadi Pak Haji Lukman bilang, umroh itu ya tadi saat kita udah berangkat seperti orang nikah. Mohon maaf, bapaknya yang paling terus ke saya nih, kalau ada ABG umur 20 tahun suka sama bapak, istri tua mengizinin, mau nggak dinikahin lagi Pak? Apa tak senyum si bapaknya, ya Pak ya, mau kan? Ya, sama saat kita berkunjung ke Baitullah, kerinduan kita akan selalu ada. Berarti apa? Allah dan Rasulullah menerima kita sebagai tamunya. Seperti itu. Berarti kan ada nasib lagi buat kita untuk berkunjung ke tanah suci. Contohnya Pak Fendi, siapa lagi mungkin yang pernah, saat dia ke sana dia pernah, bukan masalah dia mampunya, tapi apa, kerinduan hatinya ingin dekat dengan Rasulullah, ingin sujud di Baitullah.
ingin langsung melihat kiblatnya umat Islam di dunia. Mungkin kita selama ini sholat ya cuma menghadap kiblat ya, ngelihat Ka'bah mungkin yang mohon maaf yang belum hanya di TV atau di gambar. Nanti saya doain ibu bapak semua di sini, Bismillah, insya Allah bisa sholat langsung di depan Ka'bah, bisa nyium Hajar Aswad, bisa ngelihat makom Ibrahim atau tapak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah, bisa minum air Jam-Jam langsung dari sumur Jam-Jam. Amin Allahumma amin. Bisa megang pintu Ka'bah, bisa nyium Ka'bah, bisa sholat di Hijri Ismail. Tahu Bapak Ismail itu apa? Ka'bah itu segi empat. Di samping Ka'bah itu ada lekukan. Tahu nggak ceritanya, ibu bapak? Saat Nabi Ibrahim bikin Ka'bah, Nabi Ismail waktu itu masih kecil, dia ikut-ikut ngebangun. Nah, makanya disebutnya itu Hijri Ismail. Jadi waktu Nabi Ibrahim membuat Ka'bah, Nabi Ismail anaknya ikut-ikut nyusun batu, dia ngebantuin bapaknya bikin Ka'bah. Nah itu makanya disebut Hijri Ismail, ya, di mana saat bapak sholat di dalam Hijri Ismail itu sama aja apapun yang bapak mau pasti Allah akan kabul cepat atau lambat. Mohon maaf nih buat bapak, mintanya jangan yang enggak, ya pak ya. Memang itu hak manusia meminta itu. Pernah dengar gak orang dari Afrika yang umroh, dia bilang, ya Allah, fulus, diomelin sama orang Arab sebenarnya, kamu jangan minta duit, udah minta keselamatan dunia akhirat. Dia jawab apa? Kalau saya punya duit, saya akan bisa sering berkunjung ke Baitullah. Ternyata Allah kabul. Akhirnya orang Afrika itu jadi konglomerat. Sesuai omongan dia, apa? Dia sering ke Baitullah. Dia kenapa dia tujuannya minta duit? Bukan ingin memperkaya diri, agar sering berkunjung ke Baitullah. Karena kenapa? Butuh ongkos. Amin. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu, ya, Ibu. Nah, jadi gini, untuk haji di sini mungkin Ibu Bapak lihat, untuk umroh udah jelas ya. Itu ada harga umroh 34 juta. Untuk program 12 hari. Apa aja dari 34 juta itu yang Ibu Bapak dapat? Pertama, tiket pesawat dari Jambi menuju Jakarta. Terus hotel semalam, nginep semalam sebelum berangkat di Jakarta. Terus tiket pesawat menuju Jeddah atau Arab Saudi. Hotel di sana, akomodasi atau transportasi di sana, makan di sana, city tour, ya, selama di sana. Terus pulang lagi dari Jeddah menuju Jakarta. Dari Jakarta berarti pulang dong ke Jambi. Itu pun termasuk tiket pesawatnya. Jadi harga 34 juta itu tiket pesawat Bapak mau berangkat dari Jambi ke Jakarta, terus selama biaya selama ibadah di sana, sama tiket pesawat begitu Bapak pulang dari Jakarta ke Jambi. Ya, jadi harga segitu itu udah semua akomodasi kecuali pembuatan paspor dan suntik meningitis. Kenapa? Dan vaksin polio. Kenapa saya tidak masukin di situ? Karena mohon maaf, setiap daerah beda-beda biayanya. Contohnya kayak di sini, itu bikin paspor berapa Pak Fendi? 3,5. 3,5 itu yang biasa, yang elektrik berapa? Elektrik? Itu 900-an. Di Jakarta itu 1.200.000. Suntik meningitis di sini berapa? 300 atau 3,5? 3,5. Di Jakarta udah 440.000. Makanya kenapa? Saya nggak mau mengikutkan, takutnya salah. Ya tahu sendiri Pak, Jakarta kota besar. Mohon maaf kalau ibadah saya bilang ya, tentu suruh bayar kali Pak. Ya, apa-apa itu serba diperduit.
Makanya bingung, saya waktu kontek-kontekan sama teleponan Pak Pendi sama Pak Raji dan tim bikin paspor di Jambi berapa sekian, kok beda sama di Jakarta yang lebih mahal, suntik pun lebih mahal. Udah deh Pak Pendi, harga saya cantumin tidak termasuk pembuatan paspor, vaksin meningitis dan vaksin polio. Dikhawatirkan kenapa saya tidak cantumin, karena saya nggak tahu apa biayanya di sini, begitu ya. Terus itu untuk umroh, untuk haji ya Pak Pendi, maaf Pak Pendi maksudnya. Di sini untuk haji berangkat tahun 2026. Jadi ibu bapak yang mau haji 2026 harus langsung berangkat tanpa nunggu. Tadi Pak Ustadz atau Pak Kiainya bilang nunggu 30 tahun. Ini kita punya program namanya Smart Haji Pintar yang insya Allah langsung berangkat di tahun 2026 dengan biaya kurang lebih 265 juta. Alhamdulillahnya sudah ada yang daftar ke Pak Pendi ya, 2 orang. Nah sekarang Pak Pendi mengajak lagi nih ya, dengan harga 265 juta langsung berangkat. Saya tadi udah beberapa hari lalu saya udah ngasih omongan sama Pak Pendi. Pak Pendi, selama saya ke sana saya mau ngasih diskon nih buat orang Jambi. Dalam rangka apa? Syukuran sekalian penetapan kantor cabang Pak Pendi yang ada di kabupaten ataupun provinsi Jambi, yaitu dari harga 265 juta saya korting jadi 250 juta. Untuk apa tujuannya? Saya rasa syukur saya karena sekarang ada kantor cabang di Jambi, maka dari harga 265 juta yang daftar ke Pak Pendi saya kasih diskon 15 juta, jadi cukup bayar 250 juta. Alhamdulillah ya. Ya pokoknya gini, kita kan berangkat musim haji kan, berarti haji tahun 2026 bulan apa tuh? Juni ya, 6 bulan lagi berarti ya. Berarti sekarang anggaplah Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, sampai Februari 2026 saya kasih potongan harga di 250 juta. Jadi Bapak Ibu dapat kompensasi atau dapat keringanan harga sebesar 15 juta. Jadi Ibu Bapak bisa menyampaikan ke keluarganya, sanak famili yang ingin berangkat umroh, ingin berangkat haji, silakan hubungi kantor PT Parang Surya Indah cabang Provinsi Jambi, yaitu yang bertempat di kediaman Bapak Aswar Effendi atau Pak Pendi. Terutama untuk yang hajian, saya ulangi sekali lagi ya, itu ada potongan sebesar 15 juta, minimal DP 50 sampai 75 juta. Saat Bapak Ibu mau DP, maka Ibu Bapak harus ke Jakarta. Jadi harga di sini udah harga termasuk tiket pesawat Bapak ke Jakarta. Untuk apa? Urus administrasi Bapak Ibu di asrama haji Jakarta ya. Jadi apa yang tadi Ibu Bapak harus sidik jari ya. Jadi begitu Pak Pendi, saya mau daftar haji, mumpung ada cashback dari Pak Pendi nih 15 juta. Begitu Ibu Bapak ngasih DP, jarak 1 minggu kemudian Bapak Ibu saya undang ke Jakarta, ke kantor kami, lalu ke asrama haji nasional, yaitu di Jakarta. Untuk urus apa? Urus berkas-berkas Bapak, mulai dari ya tadi pembuatan sidik jarinya ya. Jadi Bapak begitu DP langsung dibawa sama Pak Pendi ke Jakarta, mengurus segala administrasi, termasuk nanti pulangnya bawa perlengkapannya ya, kopernya, koper besar, koper kecil, kain ikrom ya kan, bahan batik, sal, obat ibu-ibu kerudung, mukena, itu langsung dibawa. Kapan batas pelunasannya? Pelunasan itu di Ramadan ya. Jadi untuk pelunasannya itu harus di Ramadan. Karena kenapa? Ramadan, Syawal, Apit,
haji. Jadi setelah 2 bulan setelah Ramadan itu musim haji harus sudah lunas. Jadi 2 bulan sebelum berangkat Bapak harus sudah lunas. Nah, begitu waktu berangkat haji, anggap misalkan 10 Zulhijjahnya itu di pertengahan Juni, Maret ya. Maret atau Juni Mas? Enggak, haji. Ya, berarti di pertengahan Juni. Maka Bapak 1 hari atau 2 hari sebelum berangkat menuju Saudi Arabia untuk hajian, Ibu Bapak sudah berangkat dari Jambi. Karena kenapa? Kita persiapan di sana, manasik lagi, pemantapan lagi. Jadi anggap misalkan mau berangkat hajinya misal tanggal 15 menuju Saudinya, maka Ibu Bapak itu dari tanggal 13 sudah berangkat dari Jambi, nginep dulu di hotel. Untuk apa? Melakukan pemantapan manasik, mengulang-ulang lagi manasiknya. Karena haji itu bukan waktu sebentar Pak. Mungkin kalau umrohan tadi 9 hari, 12 hari, 16 hari. Tapi kalau hajian itu hampir 1 bulan, antara 26 sampai 28 hari. Ya, makanya apa yang persiapan harus kita siapkan tadi? Bekal-bekal ibadahnya. Saat kita berada di Madinah harus apa, di Makkah harus apa, saat wukuf di Padang Arafah harus apa. Nah itu makanya 2 hari sebelum berangkat ke Saudi, Ibu Bapak harus sudah sampai Jakarta untuk melakukan pemantapan manasik. Nah pihak saya, ada Pak Haji Lukman, ada tim dari kantor. So, terakhir kemarin kita di 2024 itu hajian itu kurang lebih 207 orang. Di 2025 kemarin itu 100 berapa saya lupa. Nah sekarang tinggal kuota khusus di 2026. Makanya dengan adanya peresmian kantor cabang Jambi hari ini atau malam ini, saya menyampaikan untuk yang mau ibu bapak mungkin ada keluarganya yang mau berangkat haji tahun 2026 dari harga 265 juta cukup bayar 250 juta, ada potongan 15 juta bisa uang saku bapak atau uang jajan bapak selama di Saudi. Seperti itu ya. Itu aja dari saya ya. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa syukur. Saya sekaligus peresmian kantor cabang Provinsi Jambi yang insya Allah akan Bapak dikelola mulai dari kabupatennya, kotanya. Jadi buat ibu bapak yang punya keluarga di sekitaran Jambi, baik desanya, kecamatannya, kotanya, kabupatennya, atau seprovinsi Jambi yang mendaftar umroh, insya Allah bisa langsung menghubungi Pak Pendi. Ya itu aja dari saya yang mau tanya jawab, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjelaskan program haji, mungkin ketika sedikit saya tambahkan untuk daftar haji ataupun umroh, ketika setelah mendaftar yang tadi DP haji 50-75 juta langsung harus proses paspor, karena tidak lama setelah paspor jadi langsung dipanggil ke Jakarta untuk proses sidik jari atau biometrik di asrama haji seperti itu. Nah, ini seperti itu informasinya. Seperti umroh pun sama, ketika mendaftar langsung segera proses paspor karena akan diproses untuk hal lain-lainnya. Karena sistem di Saudi sekarang ada perubahan, tidak bisa dadakan, jadi harus jauh-jauh hari Pak. Di umroh pun harus jauh-jauh hari seperti itu. Mungkin apalagi acaranya sudah dijelaskan atau mau tanya jawab dulu sebentar? Ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana? Maka silakan 1 atau 3 pertanyaan lah. Silakan. 250 juta. Kalau seandainya nggak dapat berangkat tuh gimana? Maksudnya nggak berangkat, Iya. Tapi alhamdulillah selama ini saya jamaah nggak ada yang nggak berangkat, makanya saya bingung jawabnya. Ya, alhamdulillah kita nggak pernah jamaah nggak ada yang berangkat. Makanya satu pertanyaan, kalau nggak berangkat bagaimana? Saya bingung karena nggak pernah nggak ada yang berangkat. Jadi saya bingung jawabnya berangkat gitu ya. Seperti itu ya, insya Allah saya selama ini karena memang kan PT Pangan Surya Indah selain ada di Jambi, Jawa, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura, di Makassar,
sampai di Kepulauan Riau, Kepri pun ada, ya. Kalau di Bengkulu kita belum ada cabangnya, tapi karena memang mohon maaf ada Ustadz Kiai yang di sana. Tapi kata dia, jangan deh saya jangan dibikinin cabang, karena kenapa? Di sana apa ya, kalau saya perhatiin Bengkulu itu ya punya adat tersendiri. Nah, pokoknya tahu ada jamaah aja, ini sekian puluh orang. Kayak dari Padang sama di Padang kita ada 2 tim. Kalau Sulawesi maksudnya mana Sulawesi ya? Oh Palembang, itu Palembang. Di Palembang kita ada. Kalau di Palembang kita cabangnya ada, tapi kalau di Bengkulu belum ada. Jadi begitu ya Pak Ustadz, Pak Kiai. Kalau untuk tadi pertanyaan, kalau nggak berangkat bagaimana? Saya nggak bisa jawab karena selama ini Samarkand jamaah selalu berangkat, kecuali kemarin tuh yang haji Puroda, ya kan se-Indonesia nggak ada yang berangkat karena bukan kesalahan kita, kesalahan dari Saudinya. Itu akan di-reschedule, akan diberangkatkan tahun depan. Itu kan kalau haji Puroda itu kan apa dengar beritanya ya, satu Indonesia nggak ada yang berangkat, sedunia malah ya, sedunia, karena memang mohon maaf duitnya tarik kemana itu sama kerajaan Saudi itu, ya udah dia akan schedule berangkat tahun depan tanpa ada biaya lagi. Kalau kesalahan dari kita itu alhamdulillah kita nggak pernah ngeberangkatin, tapi kalau kesalahannya dari Saudi Arabia itu tetap kita akan berangkatkan, karena kemarin kan Bapak tahu ya, itu sampai se-Indonesia nggak ada yang berangkat. Bukan kesalahan travel se-Indonesia, memang kesalahan dari Saudi Arabianya, itu akan diberangkatkan tahun berikutnya. Alhamdulillah kemarin saya memang Pak untuk haji swasta mau berangkat. Kalau Puroda itu memang kita nggak berangkat karena memang jemaahnya cuma sedikit, cuma 12 orang, dan itu pun jadi resiko kami. Travel harus menanggung kerugian 1,4 miliar. Itu udah resiko ya, entah dari mana itu dia tuh pihak kerajaan ya. Jadi kalau Puroda memang dari tahun kemarin ke tahun ini itu memang kesalahan Saudi, maka travel akan memberangkatkan tahun depan. Tapi kalau untuk Smart Hajj sampai kemarin kita sebenarnya berangkat semua, nggak ada yang nggak berangkat. Itu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tanyakan itu kalaulah sudah daftar itu nanti setelah ngurus paspor itu ngurus sidik jarinya harus ke Jakarta dan segala macam. Apakah itu tidak merepotkan istilahnya? Itu saja. Jadi istilahnya kita harus pergi ke Jakarta. Jadi kan artinya kan pulang balik itu mungkin itu saja. Terima kasih. Sudah menjadi satu kewajiban jamaah untuk sidik jari. Saya pun dari Bandung, dari beberapa kota kita panggil ke Jakarta karena nanti di apa namanya di kedutaan untuk sidik jari biometrik, ya bukan di asrama haji tapi sidik jari biometrik di asrama kedutaan di asrama haji memang seperti itu di situ. Itu Pak, nah itu salah satu langkah yang harus ditempuh karena memang peraturannya seperti itu. Jadi Bukan ngerepotin Pak, kalau dari travel nggak merasa direpotkan, tapi memang itu juga jadi haknya jamaah karena sudah menjadi peraturan pemerintah harus melakukan biometrik. Itu mau nggak mau kan sentralnya di Jakarta, nggak mungkin dong orang Jakarta pemerintah suruh ajak ke sini, mereka lu siapa gue nyamperin lu, gitu ya. Karena kita yang butuh dia, kita harus samperin. Kemarin kita yang dari Sumeneb, dari Bangkalan, Surabaya, yang terus kalau Kalimantan apa siapa lupa itu, dia datang ke Jakarta karena emang udah menjadi keharusan mau nggak mau. Itu Pak ya. Ini mau numpang tanya Pak, calon jamaah umroh ini mau membadali orang tua yang sudah meninggal itu macam mana niatnya dan sholatnya? Ya boleh rekor, sedang rekor gitu ya. Untuk yang sudah meninggal, iya namanya itu badal umroh atau amanah umroh. Satu umroh dari travel itu 2 kali jatahnya ya, 12 hari atau 9 hari. Jadi jatahnya di travel itu 2 kali. Satu umroh wajib untuk pribadi kita, yang kedua umroh sunat. Boleh buat kita, boleh buat orang lain. Orang lain itu siapa? Ya siapa saja yang kita cintai
orang tua. Syaratnya satu sudah meninggal, kedua yang sudah tidak memungkinkan untuk berangkat ke tanah suci dalam arti sakit parah, sudah pikun misal seperti itu boleh dibadalkan. Nah nanti niatnya itu pasti dipandu oleh mutawif. Ya saya yang mandunya nanti kalau sepakat sama saya. Ya bapak-bapak sekarang kita niat badal untuk siapa? Nanti saya pandu nawaitu umrota wa ahramtu an buat siapa gitu kan? Wa ahramtu bihalillahi ta'ala. Nanti dipandu Pak. Atau di grup saya kasih nanti ya mau badal buat siapa? Ini niatnya gitu. Nah gitu. Nanti dipandu Pak. Nah, Di sananya ya. iya di sana nanti. Kalau berangkat sama saya nanti sama saya mandunya seperti itu. Ada yang mandunya Pak. Umroh itu ibadah yang paling nikmat. Paling nikmat. Jadi enggak ada bacaan khusus. Bisa seperti hanya niatnya saja yang berbeda-beda. Kalau bacaannya yang kita bisa. Pertama, kalau kita terdengar suara saya, Bapak Ibu ikuti. Kalau kedengaran, maksudnya di depan, saya di belakang. Nanti kan ada tim di belakang, leader di belakang, suaranya kedengaran. Ikuti. Kalau tidak terdengar, baca. Oh, kelihatan Pak Ustadz, ini nggak pakai kacamata, nggak kelihatan, nggak bisa bacanya misalnya. Ya udah, nggak kedengaran, nggak kebaca, baca doa yang kita bisa. Itu aja. Itu umroh itu seperti itu. Karena setiap putaran tawaf saja itu doanya gonta-ganti dan tidak diwajibkan membaca doa itu. Cuman memang di satu titik, di dua titik itu ada bacaan khusus dan pasti hafal semuanya insya Allah. Seperti antara Hajar Aswad ke Makam Ibrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilallah, Allahu Akbar. Hafal nggak baca itu? Pasti hafal ya. Nanti di rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya ada sedikit. Mas masih itu bisanya? Boleh. Puyeng satu aja, Rabbana aja setiap putaran boleh seperti itu. Begitu Pak. Ada lagi? Satu lagi? Dari ibu-ibu ada yang menanyakan? Ibu-ibu nih mewakili siapa? Boleh? Ibu ikut saya. Ibu mah ikut aja dah, asal diongkosin nanti bapak adanya. Gitu. Mungkin Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ditunjuk dari PT Farhan Surya Indah untuk mewakili travel MSI bergerak di umroh dan haji bagi yang termasuk di desa Kebon 9, Eritan, ya bagi yang minat untuk daftar umroh ataupun haji kami siap melayani. Dan saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih atas nama bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Kalau ada kekurangan dan baik ataupun keadaan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan untuk keberangkatan kami, kalau ada sekeliling rumah saya ini dan di desa Kebon 9 ini, kami sebagai calon jemaah berangkat pada tanggal bulan September, saya minta maaf sebesar-besarnya dengan orang rumah saya. Kalau ada kesalahan, saya belum tahu dengan perjalanan jauh kan. Kalau naik pesawat 10 jam sekian itu kan jauh. Nah, jadi baik pun kesalahan kecil maupun kesalahan kami besar mohon dimaafkan. Dan itulah dari kami sebagai tuan rumah dan mewakili juga dari PT Farhan Surya Indah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari sudah wakili itu ungkapan langsung dari Pak Fendi, karena memang ke tanah suci itu membawa dua, satu doa dan dosa. Kalau ke bawah, kalau doa dosa ada dua, hakul Allah sama hakul Nabi. Kalau ke Allah Bapak taubat, istighfar dan lain-lain. Kalau ke Nabi ada ungkapan tadi sudah disabdakan. Dimaafkan nggak Pak?
Oh, Fendi ini orang besar ini, besar badannya. Ya terima kasih Pak Fendi. Yang selanjutnya sedikit tambahkan tadi untuk badal umroh, Bapak. Kalau nanti yang kedua bisa untuk orang lain. Kalaupun ada jamaah atau masyarakat yang ingin membadalkan, mengamanahkan umroh, itu memang kalau orang lain yang minta bantuan untuk jasa melaksanakan karena memang capeknya sama, itu di angka harga 3.500.000. Kalau Bapak misalnya, saya ingin hadiah pahala umroh buat almarhum A bin A gitu, misalnya sampaikan ke Pak Fendi nama lengkap dengan BIN-nya. Nanti akan dilaksanakan oleh tim kami, Mutawib dan rekan-rekan kami yang ada di Saudi untuk melaksanakan. Nanti ada dapat sertifikat juga, bukti bahwa dilaksanakan. Kapan, mikotnya di mana, jam berapa, video waktu niatnya bahwa dilaksanakan. Bisa gini, ya sama saya nih, misalnya namanya itu umrotaan, Bapak ini bin ini, wabillahi ta'ala, nanti video dikirimkan bahwa benar saya melaksanakan umroh untuk atas nama yang dibadalkan tadi, seperti itu. Dan untuk besok ada manasik ya. Besok ada manasik untuk yang jamaah yang insya Allah siap berangkat, dan masyarakat jamaah yang malam hari ini Bapak Ibu yang ingin ikutan, yang belum pernah, saya ingin tahu aja dulu, ingin tahu gimana sih manasik umroh atau haji gitu. Boleh Bapak Ibu besok ikutan. Jam berapa mulainya Pak Ben? Jam 8 ya. Jam 8 ya. Sini panas, sini Pak. Alhamdulillah buat saya panas, buat sini nggak apa-apa. Biasa. Jadi jam 8 pagi, insya Allah kami akan melaksanakan manasik umroh untuk keberangkatan keluarga besar Pak Fendi dan jamaahnya di bulan September, insya Allah. Sekali lagi mohon doanya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala. Jadi intinya besok buka juga untuk umum ibu bapak yang kami hadir, yang besok mau ingin mempelajari tata cara ibadah umroh, bagaimana caranya pakai ihram, niatnya, saat bacaan tawafnya, sa'inya, silahkan besok pagi datang kembali ke sini. Insya Allah saya Haji Lukman akan berbagi ilmu rukun-rukun umroh itu seperti apa, saat tawaf, saat sa'i, seperti itu ya. Jadi besok bisa untuk umum ibu bapak, silahkan yang mau hadir. Itu aja dari saya. Yang langsung bu bapak ada sedikit jadul pulang, ada masakan ibu-ibu, silahkan dicicipi, dinikmati. Ayo ibu bapak, ayo. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar.